Ada kertas diberi perekat, kertasnya putih, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai para sahabat, perjuangan hidup harus selalu dilalui dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menemani hari-hari kalian lagi. Nah, di video kali ini aku awali dulu dengan kesibukan ngurus cucian yang udah bener-bener menumpuk banget ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri gimana banyaknya cucian aku gitu ya. Aduh beneran deh, ini bener-bener bikin lemes banget. Tanganku tuh bener-bener pegel banget gitu ya. Makanya pas aku bikin video kayak nyuci-nyuci manual kayak gini tuh aku gak videoin full secara keseluruhan gitu ya. Terus juga memang ada beberapa part itu yang gak aku videoin gitu teman-teman. Biar apa ya, biar cepet dan juga durasinya itu gak terlalu lama. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, kenapa kok aku nyuci manual? Kenapa kok nggak mesin cucinya itu ditaruh keluar gitu atau dipindahin gitu? Karena memang aku tuh lagi nggak ada kabel gitu teman-teman yang panjang gitu ya. Biar biar bisa nyolokin mesin cucinya itu di luar gitu. Alhasil ya beginilah gitu ya teman-teman, aku nyuci manual. Mungkin karena udah lumayan lama gitu ya aku nggak nyuci manual gitu ya, lumayan bikin ngos-ngosan juga, tapi ya harus tetap semangat karena kalau bukan aku yang nyuci ya siapa lagi gitu. Tapi enak loh teman-teman kalau nyuci di luar kayak gini tuh, karena apa? Karena kayak lebih lega, lebih lapang rasanya gitu ya, terus juga nggak terlalu berasa gerah ya, walaupun agak rada ribet sih teman-teman karena kan aku pakai hijab gitu ya. Cuman kalau misalnya pas aku lagi nggak tag video gitu ya, biasanya hijabnya aku lepas teman-teman karena ya bener-bener kayak apa ya, kayak panas banget gitu. Aku nyuci pakaian ini tuh lumayan lama banget ya teman-teman, kayak bisa sekitar 1 jaman deh kayaknya, lebih gitu ya buat aku nyikat-nyikatin ini gitu. Karena kan ini memang lumayan banyak gitu ya. Kalau misalnya aku videoin secara keseluruhan gitu, aduh kayaknya bakalan video aku tuh durasinya bener-bener panjang banget ya teman-teman. Tapi beneran deh teman-teman, momen-momen seperti ini tuh nanti tuh bakalan aku ingat banget gitu ya. Karena memang perjuangan kalau pas lagi renov itu memang banyak banget perjuangannya, banyak banget tantangannya gitu ya. Nah salah satunya ya ini deh yang harus dikorbankan gitu ya, tenaga buat nyuci karena memang keadaan gitu ya teman-teman, yang mesin cucinya itu nggak bisa aku taruh keluar karena lagi nggak ada kabel. Cuman aku bakal usahain gitu ya teman-teman untuk nyari kabel atau dibeli gitu ya, biar bisa disambungin jok gitu teman-teman, dan bisa mesin cuci itu dibawa keluar. Jadi aku nggak terlalu capek banget gitu ya buat nyuci, karena memang nyuci kayak gini tuh beneran menguras tenaga banget. Dan kayaknya kalau misalnya habis nyuci ini tuh aku langsung sakit gitu loh teman-teman badannya, dan kayak langsung tepar, harus baringan dulu. Mungkin terkesannya itu lebay gitu ya, sebenarnya bukan lebay ya teman-teman, tapi karena memang udah sebelumnya itu terbiasa dengan nyuci manual, dengan nyuci di mesin cuci. Jadi pas nyuci kayak gini terus banyak pula gitu ya, otomatis ya lumayan sih teman-teman, lumayan bikin kaget dan benar-benar lumayan bikin capek. Tapi alhamdulillah sih teman-teman ya, walaupun nyucinya capek, cuman enak airnya gitu. Kenapa aku bilang enak airnya? Karena kan aku ada air sumur bor gitu ya. Jadi aku nggak perlu ngangkut-ngangkut air dari mana-mana, yang tinggal disambungin selang kayak gini aja. Ini tuh juga kayak halamannya itu jadi banjir gitu lah, bukan banjir sih, cuman airnya itu tergenang. Cuman memang cepet sih teman-teman meresapnya. Dan ini tuh aku juga numpang di tanahnya tetangga ya teman-teman, karena memang tanah aku itu batasnya batang pinang yang di belakang aku itu teman-teman. Jadi yang bagian aku nyuci ini adalah tanahnya tetangga ya, cuman udah izin ya teman-teman. Dan kalau misalnya masalah air yang kena tergenang ya itu nggak apa-apa, toh juga sekarang kan lagi musim panas, jadi kalau air tergenang kayak gini ya lumayan ya teman-teman, bakalan bisa bikin debu sedikit hilang. Nah ini nih teman-teman, salah satu enaknya kalau nyuci manual di luar kayak gini ya, bisa ngobrol sama tetangga. Pas aku nyuci, tetangga itu udah heboh nyapu halaman, tapi aku malah belum. Ya pokoknya aku beresin dulu kerjaan aku ini ya teman-teman, karena ini tuh aku ngerendamnya itu udah dari pagi-pagi banget sih udah aku rendam. Terus aku lanjut aktivitas yang di rumah dulu gitu ya, terus baru deh aku di luar ini. Dan beneran ini pinggang gitu pegel banget gitu ya, tapi ya kadang itu suka kayak nggak berasa gitu ya, udah beres aja gitu, karena kadang tuh juga sambil ngobrol gitu sama tetanggaku.
Dan kalau kalian salfok sama baskom aku tempat ngebilas pakaian itu bocor ya teman-teman, pecah. Pokoknya baskom aku yang sebesar yang aku pakai ngebilas pakaian itu ada 2 teman-teman, dan itu aku udah belinya itu lama dulu pas awal sebelum aku lahiran apa udah lahiran gitu ya, aku beli 2 karena memang ya buat nyuci gitu dulu teman-teman. Dan ternyata sekarang tuh karena renov ini itu baskom aku dua-duanya tuh bener-bener pecah teman-teman, masya Allah, pokoknya itu bener-bener udah pecah banget. Kalian tuh ada tips nggak sih teman-teman buat nambel si pecahan baskom itu, karena kayak sayang banget gitu loh, itu tuh bagus banget baskomnya gitu ya. Dan aku tuh belum ada nemu lagi yang kayak gitu teman-teman. Yang biasanya sih itu yang bawa-bawa baskom kayak gitu tuh suka jualan perabot-perabot keliling gitu teman-teman, yang kadang suka pakai mobil atau pakai becak gitu ya. Tapi itu tuh udah lama banget nggak kesini gitu ya, padahal pengen banget aku tuh punya kayak gitu lagi, karena memang bener-bener butuh gitu ya untuk sekarang ini. Tapi mungkin kalau nanti udah punya kamar mandi gitu, udah dipakai gitu ya kamar mandi yang baru, mungkin aku juga nggak bakalan terlalu butuh banget sih banyak-banyak baskom, karena ya sempit juga gitu ya, terus juga mau taruh di mana gitu. Tapi kalau sekarang ini posisinya itu emang butuh teman-teman ya, karena memang lagi lagi butuh banget baskom tempat nampung air gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ke kegiatan aku yang selanjutnya ya. Ini aku jemurin pakaian teman-teman. Ini tuh pakaian aku beneran airnya itu bercucuran gitu ya, karena kan ini nggak dikeringin gitu ya teman-teman. Itu langsung aku peras gitu doang. Aduh beneran ini aku mau peras gimana lagi gitu ya, rasanya itu tangan tuh udah sakit, udah pegel gitu teman-teman. Jadi ya aku peras seadanya aja gitu ya. Jadinya ini tuh ya teman-teman, di sore hari pakaian aku tuh nggak terlalu kering semuanya. Di bagian celana-celana yang tebel gitu ya, di bagian pinggangnya sama kakinya itu nggak terlalu kering gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi syukurnya sih di sini kan cuaca itu panas ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya nggak kering aku jemur hari ini, nanti aku bakal pindahin aja ngejemurnya itu di teras gitu ya. Nah itu juga bakalan bisa kering kok ya teman-teman. Ini tuh cuaca udah mulai panas ya, tapi aku baru ngejemur pakaian karena memang tadi tuh memang lumayan lama gitu ya. Walaupun aku ngerendam itu dari pagi, tapi kan aku nggak langsung cus pagi-pagi itu langsung nyuci gitu ya. Aku pegang kerjaan dulu, ngurus anak-anak dulu gitulah teman-teman di rumah gitu ya, beres-beres dulu di rumah sedikit gitu. Biasanya atau sarapan dulu lah gitu ya. Apalagi kalau nyuci manual ini ya teman-teman, aku tuh bener-bener nggak bisa banget kalau nggak sarapan dulu, karena aku tuh kalau misalnya udah megang udah berurusan dengan air gitu tapi nggak sarapan dulu tuh biasanya bakalan masuk angin. Dan juga kalau misalnya udah kayak masuk angin gitu, itu biasanya badan aku tuh suka kayak meriang gitu ya, terus juga jadi kayak berasa panas dingin gitu loh teman-teman, karena memang aku tuh nggak terbiasa gitu ya kalau misalnya berurusan dengan cucian ini kalau nggak makan dulu. Beda cerita kalau misalnya kayak di bulan puasa ya, itu kan kita udah sahur gitu ya. Tapi beneran kalau misalnya di hari-hari biasa ini kalau misalnya kayak nggak sarapan gitu teman-teman, itu beneran bikin aku tuh gemeteran gitu ya kalau misalnya berurusan dengan air gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh pagi-pagi wajib banget yang namanya itu makan teman-teman. Aku kalau pagi-pagi itu memang wajib makan berat langsung ya, karena memang kalau udah biasa gitu. Kalau mungkin buat sebagian orang nggak terbiasa makan berat, mungkin makan roti aja itu kayak udah kenyang. Tapi kalau buat aku kalau makan roti pagi-pagi itu cuma cemilan ya, bukan sarapan ya teman-teman. Ini tuh cucianku lumayan banyak. Kenapa? Karena itu adalah cucian aku 2 hari aku nggak nyuci gitu ya. Karena terkadang itu udah capek gitu loh teman-teman. Makanya kayak aku tuh pengen banget lah bisa nyuci di mesin cuci. Walaupun misalnya aku nyuci 2 hari sekali, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kan yang nyuci juga mesin cuci. Jadi walaupun cucian aku banyak, nggak terlalu bakalan capek gitu. Karena terkadang itu di saat-saat sekarang ini kadang ada momen-momen aku nggak sempet banget buat nyuci gitu loh teman-teman. Udah sibuk dengan rutinitas yang lain gitu ya, alhasil ya kadang itu cucian aku jadi terbengkalai gitu. Tambah lagi aku tuh harus nyuci manual, itu yang kadang bikin aku tuh langsung lemes dan males gitu ya buat nyuci gitu. Tapi ya semoga lah nanti aku tuh bisa segera ngeluarin mesin cuci dan bisa nyuci pakai mesin cuci di luar gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut dulu ya buat ke dapur aku, dapur dadakan aku. Ya bentukannya beginilah ya teman-teman. Cuman memang setelah aku ngobrol-ngobrol sama Pak suami, ini kan nanti dinding yang di bagian ada jendela ini ya, yang di belakang kompor, itu kan nanti bakalan dibuka gitu ya. Otomatis bakalan jadi lebih besar gitu kan kamar ini. Dan rencananya kamar ini tuh bakalan aku jadiin tempat tidur kami semua gitu.
Mungkin anak-anak juga bakalan aku ajarin secepatnya juga nanti ya, kalau misalnya udah beres semua buat tidur terpisah teman-teman. Kalau misalnya nanti ada rezeki bakalan aku beliin mereka kasur sendiri yang agak lebih kecil dari kasur yang sekarang gitu ya, biar mereka bisa tidur berdua gitu di kamar depan, dan aku sama Pak suami di kamar belakang gitu ya. Jadi nanti kayak lemari pakaian gitu ya, itu bisa masuk semua ke dalam kamar. Jadi biar di ruang serbaguna itu bener-bener lapang, bener-bener plong gitu ya. Jadi anak-anak mau main itu bebas gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Nah ini aku tuh lagi masak ya, biasalah teman-teman, masakan aku tuh mau masakan menu yang simple-simple aja. Kemarin itu aku ada dapat komen gitu ya, dia tuh nanya, Bun kalau misalnya sering-sering bikin masakan sambal-sambal gitu apa nggak mules Bun gitu ya. Enggak ya teman-teman, mungkin karena udah terbiasa gitu ya, jadi ya nggak mules gitu. Toh juga kan makan sambal kan juga nggak berlebihan, dan yang dimakan kan bukan sambalnya doang gitu kan. Sambal itu ya pelengkap makan aja gitu ya, jadi nggak berlebihan juga kok, jadi insya Allah nggak mules. Terus juga kemarin itu ada yang nanya makan jengkol terus apa nggak kejengkolan gitu ya. Enggak, karena kan makannya juga secukupnya. Walaupun aku sering makan jengkol, tapi tetap ya teman-teman makan itu ya nggak berlebihan. Pokoknya secukupnya aja gitu. Apalagi yang namanya berlebihan ya itu nggak baik ya teman-teman. Oke, ini jengkolnya udah mateng, langsung aja aku masukin ke dalam mangkok seperti itu. Terus langsung aja aku kasih air ya teman-teman, itu aku rendam dulu biar apa? Biar jengkolnya itu empuk. Nah di sini lanjut aku goreng teri juga, karena memang kalau jengkol itu memang cocoknya itu temennya itu ya teri gitu ya teman-teman, itu bener-bener mantul banget sih ya kalau udah jengkol disambel sama teri. Wah bener-bener mantep banget. Itu juga sayur aku udah mateng teman-teman. Pokoknya kalau misalnya masak pakai 2 tungku gitu, itu bener-bener cepet dan satset ya. Cuman aku tuh sering banget gitu teman-teman denger denger orang lain lah gitu ya, kayak di YouTube ataupun di YouTube sih yang keseringan denger kalau misalnya pas lagi ngonten gitu ya, nggak bisa kalau misalnya masak itu pakai 2 tungku gitu, karena kan sambil ngonten gitu ya otomatis kan fokusnya terbagi gitu ya ke handphone gitu, ke masakan. Nah kadang tuh jadi sering lupa masukin garam lah, lupa ini lupa itu gitu ya. Nah kalau aku sendiri mah enggak ya teman-teman, mungkin karena memang kayak udah setiap hari gitu ya, setiap masak juga selalu dikontenin gitu. Dan juga kalau konten aku kan bukan konten-konten yang estetik, jadi harus sekian per sekian detik harus mindahin kamera tuh enggak gitu. Jadi aku enjoy aja masak, mau pakai 2 tungku sekaligus gitu ya, aku mah nggak apa gitu. Nah ini lanjut aku tuh tumis sambelnya ya teman-teman, aku tumis cabenya, dan jangan lupa mau ditambahin garam sama micin. Pokoknya sesuai selera aja, dan jangan salfok sama yang di kaca lemari teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ada handphone itu lagi muter video ya, seperti biasalah teman-teman, aku kalau masak mah sambil muter video. Ya nggak nentu sih videonya tuh video apa gitu ya, intinya kalau pas lagi beraktivitas itu no comment gitu videonya teman-teman. Pokoknya muter aja gitu ya, tergantung deh itu sih video apa. Kadang video kegiatan sehari-hari emak-emak yang lain gitu ya, kadang juga video-video yang kayak bahas-bahas cerita horor, kriminal gitu. Pokoknya yang gitu-gitulah gitu. Yang penting aku mah nggak komen gitu teman-teman, yang penting udah berjalan aja dia gitu. Karena kalau misalnya aku nggak muter video, itu kayak berasa sepi aja gitu. Oke deh, singkat cerita ini lauk aku udah mateng ya teman-teman. Jangan lupa untuk langsung aja beberes. Pokoknya kalau buat beberesin kayak gini tuh jangan ditunda-tunda gitu ya, karena kan biasanya kalau udah ditunda-tunda gitu suka males, suka mager gitu ya, dan akhirnya nanti tuh bakalan lebih parah gitu kotornya dapur. Oke teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini. Ada sayur kol, terus juga ini ada sambal jengkol dan teri. Alhamdulillah, pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, tadi aku beres masak, lanjut di sini aku mau beresin kamar ya teman-teman, karena kalau misalnya kamar ini jangan ditanya selalu berantakan ya. Dan pokoknya kalau buat beberes di kamar gitu, aku nggak harus pagi-pagi ya teman-teman, tergantung. Kadang juga udah siang gitu ya baru aku beresin untuk si kamar ini gitu ya, kadang pagi gitu. Kadang juga kalau misalnya
udah kayak pagi tuh sibuk banget. Biasanya aku cuman sedikit beresin di area tempat-tempat anak-anak yang mau tidur siang aja gitu ya. Nanti kalau misalnya mereka udah bangun di sore hari baru aku beresin gitu. Pokoknya nggak perlu yang harus semua itu harus beres, semuanya itu harus rapi semuanya gitu ya. Enggak sih teman-teman, karena kan sekarang ini berbagai kesibukan gitu ya. Jadi ya dimanfaatkan aja waktu itu sebaik-baiknya gitu. Di sini aku tuh beberes kamar ditemenin sama anak-anak ya teman-teman. Sebenarnya bukan ditemenin sih, tapi direcokin. Tapi ya alhamdulillah lah ya teman-teman, ada temennya gitu di rumah. Oke teman-teman semuanya, makasih ya udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.